Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu, saya Rizka Dwi Aryani dan berkuliah di Universitas Nasional. Saya dari Prodi Akuntansi dengan nomor NPM saya 20 340 351 6074. Saya membuat video ini untuk tugas mata kuliah Manajemen Operasional. Dalam video ini, saya akan membahas tentang penentuan lokasi di tingkat keputusan daerah atau komunitas. Kenapa sih penentuan lokasi dalam bisnis harus dilakukan? Karena lokasi itu sendiri akan mempengaruhi kedudukan perusahaan dalam persaingan dan menentukan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Tujuan penentuan lokasi itu sendiri adalah untuk membantu perusahaan atau pabrik beroperasi atau berproduksi dengan lancar, efektif, dan efisien. Nah, bagaimana keputusan lokasi dapat diambil perusahaan? Keputusan mengenai lokasi harus diambil perusahaan sekali saja, biasanya karena permintaan yang telah melebihi kapasitas pabrik yang ada, atau karena perubahan produktivitas tenaga kerja, penilaian nilai tukar, biaya-biaya, dan sikap masyarakat setempat. Pilihan-pilihan dalam lokasi meliputi 1. Tidak pindah tetapi memperluas fasilitas yang ada. 2. Mempertahankan lokasi sekarang dan menambahkan fasilitas lain di tempat lain. Dan yang ketiga, menutup fasilitas yang ada atau pindah ke lokasi lain. Keputusan lokasi bagi perusahaan yang beroperasi secara global dimulai dari mempertimbangkan berbagai faktor untuk memilih negara, dilanjutkan untuk memilih wilayah, sampai memilih tempat. Adapun salah satu faktor dari keputusan lokasi ini adalah pemilihan lokasi di tingkat keputusan daerah atau komunitas. Pemilihan lokasi di tingkat keputusan daerah atau komunitas ini memiliki 8 faktor untuk dipertimbangkan. Yang pertama ada keinginan perusahaan. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa keputusan mengenai lokasi ini harus diambil perusahaan sekali saja. Maka dari itu keinginan perusahaan menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan. Yang kedua, segi-segi yang menarik dari daerah tersebut, seperti budaya, iklim, dan lain-lain. Misalnya dalam mempertimbangkan geologi dan iklim. Geologi serta iklim seperti suhu dan kelembapan merupakan pertimbangan penting dalam menentukan lokasi fasilitas produksi, karena dapat mempengaruhi efisiensi dan perilaku manusia setempat. Yang ketiga, ketersediaan dan upah tenaga kerja serta sikap terhadap serikat kerja. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi buruh yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan di bidang seperti upah, jam, dan kondisi kerja. Yang keempat, ada biaya dan ketersediaan layanan umum. Layanan umum pada daerah adalah pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakatnya berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Yang kelima, peraturan lingkungan hidup. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundangan tentang peraturan lingkungan hidup ini, pelaku bisnis dan perusahaan dapat tersandung masalah pertanggungjawaban lingkungan. Maka dari itu harus dipahami lebih dalam mengenai peraturan lingkungan hidup yang ada pada daerah atau komunitas tersebut. Yang keenam, insentif dari pemerintah. Misalnya, insentif pajak. Beberapa pemerintah daerah mungkin bersedia untuk menawarkan kredit pajak untuk menarik perusahaan ke daerahnya. Yang ketujuh, kedekatan bahan baku dan pelanggan. Berdekatan dengan sumber bahan baku akan menjamin stabilitas pasokan serta mengurangi biaya pengiriman bahan baku. Pemilihan lokasi bisnis yang dekat dengan target pasar serta ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan sebuah strategi yang juga dapat memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkannya. Yang terakhir atau yang kedelapan ada biaya tanah atau pembangunan. Besar kecilnya biaya tersebutlah yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi bisnis ini. Maka dari itu, biaya tanah atau pembangunan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi pemilihan dan penentuan lokasi. Selesai sudah penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan saya dalam menyampaikan materinya. Terima kasih.